Kimetsu no Yaiba chapter 202. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah berhasil mengalahkan Muzan, kini pasukan pemburu iblis kembali harus bertarung melawan Tanjiro yang mana telah dirubah menjadi iblis oleh Muzan dengan memberikan semua darah, kekuatan, dan ingatannya kepada Tanjiro. Sebenarnya perubahan Tanjiro menjadi iblis bisa dikatakan merupakan sesuatu yang baik. Karena seperti yang kita ketahui pada chapter sebelumnya, saat Tanjiro tertelan masuk ke dalam perisai daging yang diciptakan Muzan untuk melindungi dirinya dari sinar matahari, Tanjiro telah dikabarkan tewas karena tidak bernapas lagi dan jantungnya juga sudah tidak berdetak. Namun berkat darah iblis yang dimasukkan Muzan sebelum kematiannya, Tanjiro berhasil selamat karena sel-sel yang ada di dalam tubuh Tanjiro masih sangat baik. Bahkan tangan Tanjiro yang telah putus akibat pertarungannya melawan Muzan pun kembali pulih berkat kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh iblis. Meskipun pada chapter sebelumnya kita melihat bahwa Tanjiro kehilangan kendali dan menyerang semua orang yang berada di dekatnya yang membuat para pemburu iblis yang masih bisa bertarung tidak punya pilihan lain selain harus membunuh Tanjiro sebelum Tanjiro membunuh seseorang terlebih dahulu. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini, kita dapat melihat keadaan Inosuke yang sedang bertahan dari serangan Tanjiro yang mencoba untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Nezuko yang telah kembali menjadi manusia, yang telah berada di tempat pertempuran pun datang memeluk Tanjiro sambil berkata, "Maaf kakak, maaf aku tidak bisa berbuat apa-apa hingga saat ini. Aku membuat kakak mengatasinya sendirian." Sambil menangis, Nezuko terus mengucapkan kata-katanya kepada Tanjiro yang telah berubah menjadi iblis agar jangan kalah, bertahanlah, kakak tidak boleh menjadi iblis, ayo kembali, mari kita pulang. Namun nampaknya perkataan Nezuko sang adik tidak sampai kepada Tanjiro yang saat ini masih kehilangan kendali. Bahkan Tanjiro malah berteriak semakin kencang, hingga melukai Nezuko dengan cakarnya dan menggigit bahu Nezuko sampai mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Zenitsu yang juga sudah babak belur akibat pertarungannya melawan Muzan pun ikut membantu Nezuko dengan menahan Tanjiro agar tidak membunuh seseorang sambil mencoba menenangkan Tanjiro melalui perkataannya tentang Nezuko yang telah kembali menjadi manusia. Namun lagi nampaknya kata-kata masih tidak mampu membuat Tanjiro tersadar, yang membuat Inosuke harus memukul kepala Tanjiro berkali-kali sambil berkata agar berhenti menjerit dan berhenti menyakiti Nezuko. Inosuke juga berkata kalau Tanjiro adalah orang baik dan meminta agar Tanjiro kembali seperti biasanya. Dan nampaknya kini Inosuke sudah dapat menyebutkan nama Tanjiro dengan benar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Inosuke sepertinya sangat kesulitan mengucapkan nama Tanjiro dan selalu salah memanggil namanya seperti Kamajiro, Kentaro, dan lain-lain. Namun meskipun telah ditahan oleh ketiga orang yang paling dekat dengan Tanjiro sekalipun, Tanjiro masih belum tersadar, bahkan membuat Tanjiro semakin marah dan membuat orang-orang yang berada di dekatnya terlempar. Selain itu, dari punggung Tanjiro kita dapat melihat bahwa tentakel-tentakel yang sebelumnya digunakan Muzan sebagai senjatanya untuk bertarung melawan para pemburu iblis dalam wujud iblisnya, kini juga telah muncul pada punggung Tanjiro yang membuatnya semakin mudah untuk menyerang teman-teman yang berada di dekatnya. Namun meskipun Tanjiro mulai menunjukkan perubahan pada tubuhnya dan menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi kita dapat melihat bahwa Nezuko yang dari awal datang dan segera memeluk kakaknya sama sekali tidak terlempar dari tubuh Tanjiro. Bahkan kita tahu bahwa sebelumnya Tanjiro juga telah menggigit dan melukai Nezuko yang membuat Tanjiro yang berubah menjadi iblis seharusnya sudah mengetahui bagaimana rasanya darah. Dan karena hal tersebut, Giyu berpikir bahwa mereka harus segera membunuh Tanjiro sebelum akhirnya Tanjiro akan benar-benar berubah menjadi iblis dan membunuh seseorang. Namun masalahnya adalah, selain sudah tidak memiliki pasukan pemburu iblis yang berada dalam kondisi prima, Tanjiro juga merupakan iblis yang mendapatkan kekuatan dan semua darah Muzan secara langsung, induknya para iblis yang membuat kekuatan Muzan juga pasti akan diturunkan kepada Tanjiro. Selain itu, Tanjiro juga merupakan iblis yang tahan terhadap cahaya matahari
dan pedang merah Nichirin tidak mempan terhadapnya, yang dimana akan sangat mustahil untuk dapat membunuh Tanjiro. Lalu selain dari perubahan wujud dengan munculnya tentakel-tentakel pada punggung Tanjiro, Tanjiro juga terlihat mampu mengeluarkan gelombang energi dari mulutnya untuk ditembakkan kepada para pemburu iblis yang berada di dekatnya. Namun Nezuko yang masih memeluk Tanjiro erat menghalangi serangan bola energi tersebut dengan tangannya. Namun sekali lagi, meskipun Nezuko terus memeluk tubuh Tanjiro dengan sangat erat dan berada sangat dekat dengannya, Tanjiro yang berubah menjadi iblis sama sekali tidak membunuh Nezuko. Bahkan serangan bola energi yang baru saja dikeluarkan oleh Tanjiro terlihat meleset, yang hanya membuat tangan Nezuko terluka. Mungkinkah Tanjiro masih mencoba melawan dan berusaha merebut tubuhnya kembali? Entahlah, namun menurut Giyu, kemungkinan Tanjiro bisa mendapatkan kesadarannya kembali sangatlah kecil. Bahkan Yoshiro yang sebelumnya telah berhasil menolong Tanjiro dari efek darah Muzan yang dimasukkan Muzan ke dalam luka Tanjiro pun tidak bisa melakukan apa-apa karena teknik dari iblisnya akan langsung terbakar oleh sinar matahari yang membuatnya hanya bisa berlindung di balik bayangan. Lalu pada panel berikutnya kita dapat melihat Kanao yang juga sudah babak belur karena ikut dalam pertarungan melawan Muzan sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, yang ternyata itu adalah obat pengubah iblis menjadi manusia yang telah dititipkan oleh Shinobu sebelumnya. Dalam flashback tersebut, Shinobu mengatakan kepada Kanao kalau Tamayo telah membuat obat pengubah iblis menjadi manusia sebanyak 3 buah. Dan nampaknya Nezuko sudah tidak membutuhkan obat tersebut, lalu menitipkannya kepada Kanao. Mengingat kenangan tersebut, Kanao pun berkata bahwa satu matanya yang tersisa ini sepertinya ditakdirkan untuk situasi seperti ini. Kita mengetahui bahwa satu mata Kanao telah buta akibat teknik pernapasan bunga jurus terakhir yang ia gunakan ketika berhadapan melawan Doma, iblis bulan atas nomor 2, dan berhasil mengalahkannya berkat pengorbanan Shinobu dan bantuan dari Inosuke. Dan pada situasi saat ini, Kanao kembali berniat untuk menggunakan teknik pernapasan bunga jurus terakhir untuk dapat mendekati Tanjiro dan memberikannya obat terakhir pengubah iblis menjadi manusia. Meskipun ia sadar bahwa kedua matanya mungkin akan tidak dapat melihat lagi setelah menggunakan jurus tersebut. Dengan teknik pernapasan bunga jurus terakhir mata lili laba-laba merah, Kanao pun mendekati Tanjiro dan berhasil menyuntikkan obat terakhir pengubah iblis menjadi manusia tersebut kepada Tanjiro. Meskipun Kanao harus mengorbankan dirinya terkena serangan dari Tanjiro, memang belum dikonfirmasi apakah Kanao terbunuh oleh serangan tersebut atau masih bisa bertahan. Namun berkat obat yang berhasil disuntikan Kanao tersebut, tampaknya Tanjiro mulai merasakan efek obat tersebut dan mungkin akan berhasil mengubahnya kembali menjadi manusia. Karena seperti yang Kanao katakan, kalau Tanjiro belum terlalu lama menjadi iblis, dan mungkin dia masih bisa diselamatkan meski dengan satu obat saja. Namun yang menjadi masalahnya adalah apakah Kanao akan mati? Karena jika Kanao benar-benar akan mati, maka meskipun Tanjiro berhasil kembali menjadi manusia, Tanjiro pasti akan sangat menyesal atas perbuatannya. Meskipun ada kemungkinan juga kalau Kanao hanya sekarat dan masih mampu bertahan. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.